Shalom saudara-saudara sekalian, kita akan kembali melanjutkan eksposisi kitab Imamat kita. Sekarang kita sudah sampai di ayat ke-9. Imamat pasal 1 ayat 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, kemarin kita sudah melihat bahwa imam memotong atau menguliti bagian tertentu. Ya, di ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat lagi videonya. Jadi dipotong bagian-bagian tertentu, bagian kepala, lemak itu dipisahkan. Begitu juga dengan potongan daging, ya, ini dipisahkan semua, ya, harus dipisahkan. Lalu di ayat ke-8 kemarin sudah disiapkan kayu-kayu di atas mezbah dan siap membakar semuanya, ya. Jadi api yang dari Tuhan, api yang dari kemah atau ditentukan Tuhan, siap membakar korban bakaran yang diletakkan di atas kayu di mezbah, ya. Jadi sudah dipersiapkan secara detail semua aturannya. Lalu kita lihat ayat 9, kalimat awalnya, tetapi isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara? Ini kalimat awal dari ayat 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Perut dan betis ini juga adalah ketentuan yang ditetapkan. Itu dulu yang harus kita pahami. Kita tidak boleh, kenapa ya harus perut dan betis? Tapi banyak penafsir mengatakan ini adalah perut adalah bagian terdalam tubuh yang kotor, ya. Makanya perlu nanti dibasuh dengan air. Perut adalah bagian dalam tubuh yang kotor, ya, yang dianggap sebagai bagian yang kotor, yang merupakan semua campuran makanan di dalamnya, sehingga ini harus dikeluarkan dan nanti harus dibasuh dengan air. Begitu juga dengan betis, ya. Dengan betis dari lembu jantan ini, yang mungkin juga dianggap sebagai bagian yang kotor, ya, bagian kaki, yaitu bagian yang kotor. Lalu yang menarik, dibasuh dengan air. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, ini menjadi simbol atau trademarknya perjanjian lama, dibasuh dengan air. Apa maksudnya? Penyucian atau pembersihan. Ya, ini dia menariknya, pembersihan, penyucian atau pembersihan. Jadi, bagian kotor dari korban bakaran harus bersih dan disucikan sebelum dipersembahkan kepada Allah. Jadi ini harus dibersihkan dulu bagian terdalamnya, ya. Dipersembahkan kepada Allah. Bagian perut dan bagian betis dibasuh dengan air, ya. Jadi air ini simbol untuk yang air untuk membasuh, memerciki, dan lainnya. Jadi air ini merupakan simbol yang sangat penting dalam perjanjian lama, melambang penyucian, ya. Makanya juga kita dibaptis juga dengan air, pemurnian, itu dia. Sebelum kita menjadi yang baru untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi isi perut dan betis yang dianggap kotor bagi orang Yahudi harus dibasuh dengan air oleh imam. Lalu kalimat berikutnya, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Menarik. Dan seluruhnya itu harus dibakar. Semua bagian kecuali kulit itu akan dibakar di mezbah.
Kita kemarin sudah belajar bahwa api yang membakar yang dari Allah itu melambangkan murka Allah. Artinya Allah hanya menerima, yang kita sudah lihat dari ayat sebelumnya, korban bakaran yang tak bercela dan seluruh bagian tubuhnya sudah bersih dan murni. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang berdosa digantikan oleh hewan yang tidak berdosa. Begitu juga, orang berdosa tidak mungkin diselamatkan oleh orang yang berdosa juga. Makanya ini nanti melambangkan dari Kristus yang sempurna, tak bercela, dan murni, yang siap dibakar oleh api murka Allah. Itu maksudnya di kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan seluruhnya itu, kecuali kulit, harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita akan melihat nanti aplikasinya kepada Kristus sebagai anak domba yang tak bercela, yang menghapus dosa umatnya. Ya. Siap dibakar oleh api murka Allah. Ini harus dipersembahkan, tapi sebelumnya tadi harus dibersihkan, dimurnikan, harus dicek bagian-bagiannya, apakah dia bercela atau tidak, apakah dia sempurna atau tidak, lalu dipisahkan potongan-potongannya, dan semuanya siap dibakar di atas kayu mezbah yang disiapkan. Ini semua imam yang kerjakan, Bapak Saudara. Karena ini ritual yang sangat penting bagi pendamaian umat Israel. Lalu kalimat terakhirnya. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan, ya. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Bayangkan, Bapak Saudara, ini kelihatan seperti mubazir, betul? Mungkin kalau kita baca teks ini kita akan protes. Kenapa daging yang bagus, daging hewan korban yang bagus itu tidak dibagi-bagi saja, iya kan? Karena ini saya yakin juga mahal ya, hewannya bagus, tidak bercela, tidak dibagi-bagi saja atau diberikan kepada orang yang lapar atau orang miskin, tidak ya. Karena ini adalah korban bakaran untuk pendamaian. Ya, jadi jangan main-main, Bapak Ibu Saudara, untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Jangan kita pikir, sudahlah saya memberi saja kepada orang lain atau ke orang miskin atau yatim, itu sudah memberi Tuhan. Jangan pikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena ritual-ritual yang akan dicatat di kitab Imamat ini sangat banyak korban-korban untuk bangsa Israel. Dan salah satunya adalah korban bakaran untuk pendamaian. Perhatikan tadi kalimat terakhirnya di ayat 9. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Ini agak aneh ya. Ini seperti ritual orang kafir ya. Ritual bangsa penyembah berhala kan. Seakan-akan apa? Dewanya butuh makan ya begitu ya. Butuh suatu hal yang enak gitu. Atau tumbal ya. Masih sering ada praktek-praktek zaman sekarang. Misalnya kita lagi ziarah. Beberapa suku adatnya itu memberikan makanan di kuburan, buah-buahan, ya kan, katanya orang tuanya suka makan buah, atau rokok diberikan. Tidak seperti itu ya. Kenapa dikatakan baunya menyenangkan Tuhan? Kalau yang dipersembahkan sudah sempurna dan murni oleh pembasuhan air, maka pendamaian akan terjadi. Inilah yang menyenangkan Tuhan, Bapak Saudara. Korban yang sempurna inilah yang menyenangkan Tuhan dan menyurutkan murkanya. Menarik, Bapak Saudara, ya. Apa aplikasinya? Api Tuhan, yaitu murkanya, seharusnya membakar kita semua, manusia berdosa. Ini yang perlu kita pahami. Tapi syukur kepada Allah, anak yang tunggal Yesus Kristus, yang sempurna,
tak berdosa, dimurnikan lewat pembasuhan oleh Yohanes Pembaptis dibaptis sebagai pengganti untuk korban bakaran yang menyenangkan Allah. Luar biasa sekali Bapak Saudara. Kematian Kristus adalah bau yang menyenangkan di hadapan Allah. Itu dia. Kematian Kristus adalah bau yang menyenangkan di hadapan Allah. Maka kita sering juga bilang bahwa dalam beribadah, kiranya ibadah, nyanyian, pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Artinya apa Bapak Saudara? Sekarang kita sudah tidak mengenalai korban upacara seperti di kitab Imamat, maka seluruh hidup dan tubuhmu harus kau persembahkan kepada Allah. Itulah ibadah sejati, itulah dupa yang harum di hadapan Allah. Sangat penting Bapak Saudara. Selain Imamat mencatat detail-detail pemotongan dan upacara ritualnya, ada makna yang luar biasa menunjuk kepada Sang Anak Domba Allah, Yesus Kristus. Ini yang bisa kita lihat di ayat 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Sudahkah hidup kita menyenangkan Tuhan? Mari kita datang kepadanya, bertobat, memohon ampun. Karena pengorbanan Kristus yang sudah luar biasa itu tidak bisa tergantikan lagi, merupakan bau yang menyenangkan di hadapan Allah. Maka sepatutnya sebagai orang percaya, hidup kita juga harus menyenangkan Tuhan. Kita akan melanjutkan ayat 10-nya di episode berikutnya. Tetap bersama saya dalam eksposisi kitab Imamat, 1 hari 1 ayat.